Ada 3 alasan mengapa Sayyidina Umar memilih Sa'ad bin Abu Waqqas untuk memimpin pertempuran di Qadasiyah. Yang pertama adalah Sa'ad bin Abu Waqqas termasuk orang yang doanya terkabul. Jika ia memohon agar diberi kemenangan oleh Allah, pastilah akan dikabulkan oleh Allah. Ia seorang yang sangat hati-hati dalam persoalan makan, terpelihara lisan dan bersih hatinya. Yang kedua, Sa'ad adalah salah seorang anggota pasukan berkuda di Perang Badar dan di Perang Uhud dan di setiap perjuangan bersenjata yang diikutinya bersama Rasul. Dan satu lagi yang tidak dapat dilupakan oleh Umar, suatu keistimewaan yang tidak dapat diabaikan oleh harga, nilai, dan kepentingannya, serta harus dimiliki oleh orang yang hendak melakukan tugas penting, yaitu kekuatan dan ketebalan iman. Umar tidak pernah lupa kisah Sa'ad dengan ibunya sewaktu Sa'ad baru masuk Islam dan mengikuti Rasul. Ketika itu, segala usaha ibunya untuk membendung dan menghalangi putranya dari agama Allah mengalami kegagalan. Ditempuhnya segala macam cara, segala macam jalan yang tidak dapat dikatakan untuk berkata tidak, pasti akan melemahkan semangat Sa'ad dan akan membawanya kembali ke pangkuan agama berhala dan kepada kaum kerabatnya. Wanita itu menyatakan akan mogok makan dan minum sampai Sa'ad bersedia kembali ke agama nenek moyang dan kaumnya. Rencana itu dilaksanakan dengan tekad yang luar biasa. Ia benar-benar tidak mau menjamah makanan atau minuman apapun hingga hampir menemui ajalnya. Akan tetapi, Sa'ad tidak terpengaruh oleh hal tersebut. Bahkan ia tetap pada pendiriannya. Ia tidak mungkin menjual agama dan keimanannya dengan sesuatu apapun, bahkan walaupun dengan nyawa ibunya. Ketika keadaan ibunya telah demikian gawat, beberapa orang keluarganya membawa Sa'ad kepadanya untuk menyaksikan terakhir kalinya, dengan harapan hatinya Sa'ad akan menjadi lunak jika melihat ibunya dalam keadaan sekarat. Sesampainya di sana, Sa'ad menyaksikan suatu pemandangan yang sangat menghancurkan hatinya, seolah-olah dapat menghancurkan baja dan meluluhkan batu karang. Akan tetapi, keimanannya terhadap Allah dan Rasul lebih tinggi daripada kekerasan baja dan batu karang manapun juga. Ia mendekatkan wajahnya ke wajah ibunya dan mengeluarkan kata-kata dengan suara keras agar kedengaran olehnya. Demi Allah, ketahuilah wahai ibunda, seandainya bunda mempunyai 100 nyawa pun, lalu ia keluar satu persatu dari tubuh ibunda, tidaklah ananda akan meninggalkan agama ini walaupun ditebus dengan apapun juga. Maka terserah kepada bunda apakah bunda akan makan atau tidak. Akhirnya, ibunya menghentikan tekadnya, dan turunlah wahyu yang mendukung pendirian Sa'ad. Ialah surah Al-Luqman ayat 15. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Oleh karena itu, sangat wajar bila Amirul Mukminin dengan hati tenang memancangkan panji-panji Qadasiyah di tangan kanannya Sa'ad dan mengirimnya untuk menghalau pasukan Persia yang jumlahnya tidak kurang dari 100.000 prajurit terlatih dan perlengkapan dengan senjata dan alat pertahanan yang paling ditakuti dunia pada waktu itu.
Mereka dipimpin oleh otak-otak perang yang paling canggih, yang paling jempol, yang paling bagus, dan ahli-ahli siasat yang paling cerdik dan licik. Saat berangkat memimpin 30.000 mujahid dengan panah dan tombak di tangannya untuk menghadapi tentara musuh yang berjumlah besar tersebut. Senjata memang hanya panah dan tombak. Akan tetapi, dalam dada mereka menyala kemauan dari agama baru yang membuktikan keimanan, kehangatan, serta kerinduan yang luar biasa terhadap maut dan mati syahid. Akhirnya, kedua pasukan itu bertemu. Akan tetapi, mereka belum bertempur. Di sana, Sa'ad masih menunggu bimbingan dan pengarahan dari Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Berikut ini surat Umar yang memerintahkannya agar segera berangkat ke Qadasiyah yang merupakan pintu gerbang memasuki Persia. Ditancapkannya dalam hatinya kalimat berharga dan semuanya merupakan petunjuk dan cahaya.